Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang deret Taylor, Maclaurin, dan Laurent di dalam mata kuliah analisis kompleks. Nah, jadi yang pertama kita membahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, jadi di dalam matematika, deret Taylor itu adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Jadi, deret ini itu dapat dianggap sebagai limit polinomial. Nah, jadi deret Taylor itu mendapatkan nama dari matematikawan Inggris, yaitu Brooke-Taylor namanya. Jadi, bila deret tersebut terpusat di titik 0, jadi deret tersebut dinamakan deret Maclaurin. Nah, kalau di titik 0 itu deret Maclaurin ya. Nah, jadi dari nama matematikawan Skotlandia, yaitu Colin Maclaurin. Nah, jadi definisi itu untuk deret Taylor dari sebuah fungsi real atau f(x) yang terdiferensialkan tak hingga dalam sistem bilangan real adalah deret pangkat seperti ini. Fa ditambah f aksen a per 1 faktorial dikali x kurang a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x kurang a kuadrat ditambah f pangkat 3 a per 3 faktorial dikali x kurang a pangkat 3 ditambah titik. Nah, jadi dalam bentuk yang lebih ringkas itu ditulis seperti ini. Nah, jadi dengan n-nya itu untuk melambangkan faktorial n. Nah, kalau ini melambangkan nilai dari turunan ke n dari fungsi f pada titik a. Nah, jadi turunan ke 0 itu dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri, dan x kurang a pangkat 0 dan 0 faktorial. Nah, ini didefinisikan sebagai 1. Ya, jadi dalam kasus khusus di mana a itu sama dengan 0, deret ini juga disebut dengan deret Maclaurin. Nah, seperti tadi ya. Jadi bila deret tersebut terpusat di titik 0, maka itu dinamakan deret Maclaurin. Jadi benar ya di sini. Nah, ada contoh. Jadi grafik f(x) sama dengan e kuadrat dengan grafik dengan pendekatan dari Maclaurin untuk x sama dengan 0 itu seperti ini. Ya. Nah, jadi fungsi f(x) sama dengan e pangkat x dan bentuk deret Maclaurin untuk fungsi kompleks fz yang terdiferensialkan pada titik z0. Nah, maka deret Taylor itu dirumuskan seperti ini. Nah, jadi dengan a n sama dengan f pangkat n z0 per n faktorial, sehingga fz itu sama dengan f pangkat n z0 per n faktorial dikali z dikurang z0 pangkat n. Oke. Nah, jadi deret Maclaurin itu adalah deret Taylor dengan pusat z0 sama dengan 0 ya, sehingga seperti ini, fz sama dengan f pangkat n 0 per n faktorial dikali z pangkat n. Nah, jadi deret Maclaurin itu, ingat ya nih, deret Maclaurin itu adalah deret Taylor dengan pusatnya ini, z0 itu sama dengan 0. Oke, pokoknya deret Maclaurin itu pusatnya itu 0. Nah, jadi ada beberapa deret Taylor khusus. Yang pertama itu ada deret khusus 1.
Nah, jadi diketahui suatu fungsi fz sama dengan 1/1 dikurang z, itu selanjutnya kita akan mencari dari Taylor dan Maclaurin fungsi ini. Nah, jadi setelah fungsi fz itu diketahui, nah kita harus mencari turunannya dulu, lalu diformulasikan pola dari semua turunan. Nah, jadi untuk fungsi fz tersebut adalah fz sama dengan 1 dikurang z pangkat minus 1. Maka f aksen z-nya itu sama dengan minus 1 dikali 1 dikurang z pangkat minus 2 dikali minus 1. Maka sama dengan 1/1 dikurang z kuadrat. Nah, kalau f aksen z-nya itu sama dengan 1 dikurang z pangkat minus 2, maka f double aksennya z itu sama dengan minus 2 dikali 1 dikurang z pangkat minus 3 dikali minus 1. Dan hasilnya sama dengan 1/1 dikurang z pangkat 3. Nah, kalau f double aksen z itu sama dengan 1 dikurang z pangkat minus 3, maka f double aksen z itu sama dengan minus 3. Ya, ini maksudnya ini minus 3 ya. Ini minus 3, ini satu yang nggak ada. Minus 3 dikali 1 dikurang z pangkat minus 4 dikali minus 1. Maka hasilnya 1/1 dikurang z pangkat 4. Nah, jadi dari penjabaran yang tadi itu, maka disimpulkanlah bahwa ini f pangkat n z itu sama dengan n faktorial per 1 dikurang z pangkat n tambah 1. Maka fz itu sama dengan 1/1 dikurang z sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga dengan n faktorial per 1 dikurang z pangkat n kurang 1 per n faktorial dikali 1 dikurang z 0 pangkat n, itu sama dengan sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga dengan z dikurang z0 pangkat n per 1 dikurang z0 pangkat n tambah 1. Jadi dengan begitu, apabila ingin menentukan deret Taylor nih dari fungsi fz ini yang di atas, pada titik z0 sama dengan i itu maka harus dilakukan substitusi dulu z0 sama dengan i ke dalam deret pangkatnya. Jadi kita masukkan ke rumus yang ini tadi, kita substitusikan. Jadi 1/1 dikurang z itu sama dengan sigma n0 tak hingga dengan z dikurang i pangkat n per 1 dikurang i pangkat n tambah 1. Jadi perlu diperhatikan juga pada pengubahan fungsi analitik fz-nya ke dalam bentuk deret Taylor. Itu hanya berlaku dalam batas-batas keanalitikan fz. Jadi dalam kasus fz ini tidak ada analitik pada z sama dengan 1. Nah, jadi berikutnya kita akan menentukan dulu deret Maclaurin dari fungsi fz tadi, yakni dengan menggunakan substitusi z0 sama dengan 0. Nah, dari pada deret pangkat sehingga menjadi seperti ini. Nah, sama seperti tadi kan. Kita substitusikan z0-nya itu sama dengan 0, maka kita masukkanlah di sini. Jadi fz sama dengan 1/1 dikurang z sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga. Jadi z dikurang 0 pangkat n per 1 dikurang 0 pangkat n tambah 1. Maka didapatilah ini. Nah, jadi di sini yang kedua itu ada deret khusus 2. Nah, diketahui fz itu sama dengan e pangkat z. Nah, seperti pada langkah khusus yang sebelumnya itu, nah kita terapkan juga di sini seperti ini ya, menggunakan turunan gitu. Ya, jadi maka dapat disimpulkan bahwa f pangkat n dikali z itu sama dengan e pangkat z.
Nah, sehingga dengan menggunakan derek Taylor diperoleh E pangkat Z itu sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga E pangkat Z0 per N faktorial dikali Z dikurang Z0 pangkat N. Nah, yang ketiga itu ada deret khusus 3. Jadi diketahui nih Fz sama dengan sin Z, maka F0 itu sama dengan 0. Nah, maka F aksen Z itu sama dengan cos Z, maka F aksen 0 itu sama dengan 1. Dan juga F double aksen Z itu sama dengan minus sin Z, maka F double aksen 0 itu sama dengan 0. Nah, dengan F double triple aksen Z sama dengan min cos Z, maka kalau misalnya Z-nya itu 0, itu sama dengan minus 1. Nah, kalau F pangkat 4Z itu sin Z, maka kalau misalnya Z-nya 0, hasilnya 0. Nah, kalau F pangkat 5Z itu sama dengan cos Z, kalau Z-nya kita pakai 0, itu sama dengan 1. Jadi, jika disusun secara manual nih, maka deret Maclaurin untuk Fz sama dengan sin Z itu sin Z sama dengan F0 ditambah F aksen 0 per 1 faktorial dikali Z pangkat 1 tambah F double aksen 0 per 2 faktorial dikali Z kuadrat ditambah F triple aksen 0 per 3 faktorial dikali Z pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, jadi sin Z itu sama dengan 0, ya kan? F0 berarti 0 ditambah F aksen 0 itu tadi kan 1 ya, berarti 1 per 1 dikali Z. Nah, F double aksen tadi apa? 0, berarti 0 per 2 dikali Z kuadrat. Nah, begitu ya terus seterusnya. Di sini minus 1, berarti minus 1 per 3 faktorial dikali Z pangkat 3. Dan F pangkat 4 ini tadi berapa 0 ya kan? Maka 0 per 4 faktorial dikali Z pangkat 4 ditambah dengan 1. Ini kenapa 1? Ini dari sini tadi kan 1 per 5 faktorial dikali Z pangkat 5 ditambah dan seterusnya. Nah, jadi dapatlah sin Z itu sama dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial. Ya kan? Karena ini Z ini 1 dibagi 1 tinggal Z ya. Maaf, maksudnya 1 dibagi 1 kan itu 1. Berarti bisa juga tidak perlu ditulis, maka kita tulis saja Z. Nah, 0 per 2 itu hasilnya 0. Berarti 0 dikali Z kuadrat, ya 0. Berarti sudah habis gitu kan. Ya, jadi di sini Z pangkat 3 dikali dengan minus 1, hasilnya minus Z pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, begitu juga ini. Berarti ini 0 juga ya kan hasilnya. Dan di sini hasilnya Z pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Nah, maka nih sigmanya itu dengan minus 1 pangkat N dikali Z pangkat 2 N tambah 1 per 2 N tambah 1 faktorial titik, berarti ini persamaan 5, 11 ya. Nah, contoh soalnya, di sini tentukan deret Maclaurin dari Fz sama dengan 1 per 1 tambah Z pada Z0 sama dengan 0. Nah, jadi kan pusatnya Z0 itu sama dengan 0, kita tahu kalau itu adalah deret Maclaurin kan. Nah, jadi kita sebelumnya juga telah mempunyai deret khusus 1 yang tadi kan. Yang pertama itu ada deret khusus 1. Nah, itu dengan yang seperti ini. Fz sama dengan 1 per 1 ditambah Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga tak hingga dengan Zn. Nah, jadi dari bentuk yang ini kita dapat menentukan deret Maclaurin dari ini fungsi ini. Nah, ya, jadi 1 per 1 tambah Z itu sama dengan 1 per 1 dikurang dikali minus Z. Nah, sama dengan sigma N sama dengan 0 kita hingga
dengan minus Z pangkat N itu sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga itu minus 1 dikali Z pangkat N. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, jadi tampak bahwa dilakukan substitusi Z ke dalam direct khusus 1 tadi itu dia menjadi minus Z ya, sehingga diperoleh direct Maclaurin seperti ini jadinya. Nah, yang kedua itu ada direct Laurent dan integral residu. Nah, jadi tujuan dari integral residu itu adalah untuk mencari hasil dari integral tertutup terhadap kontur C, Fz dan Z. Nah, yakni dengan integral dari fungsi Fz pada kurva tertutup C. Nah, jadi hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan. Yang pertama itu jika Fz analitik di dalam atau pada kurva C itu, maka hasil integral ini sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika Fz itu memiliki singularitas pada jadi ada polnya di situ pada titik misalnya Z itu sama dengan Z0, sementara di daerah lain tetapi di dalam atau kurva C itu bersifat analitik. Nah, maka Fz dapat dinyatakan menjadi direct Laurent. Nah, seperti ini. Nah, jadi maka residu dari fungsi Fz adalah koefisien dari 1 per Z dikurang Z0. Dalam hal ini B1 itu dituliskan dalam bentuk ini. B1 sama dengan residu Z sama dengan Z0 Fz. Nah, jadi yang B itu ada integral untuk sample poles. Jadi sample poles itu adalah pole atau titik singular atau dengan orde 1 ya. Ada dua rumus untuk mencari residu dari fungsi Fz yang memiliki simple poles, yaitu residu Z sama dengan Z0 Fz itu sama dengan B1 ya. Jadi sama dengan limit dari Z dikurang Z0 dikali Fz dengan Z itu menuju Z0. Nih, misalkan fungsi Fz dapat dinyatakan dalam bentuk Fz sama dengan Pz per Qz. Nah, dengan Pz0 tidak sama dengan 0 dan Qz memiliki simple zero pada Z dikurang Z0. Nah, maka residu Z sama dengan Z0 kali Fz itu sama dengan residu Z sama dengan Z0 Pz per Qz sama dengan Pz per Q aksen Z. Nah, jika Qz itu memiliki simple zero, nah berarti Fz itu memiliki simple pole. Nah, yang C itu ada residu pada pole berorde banyak. Nih, misalkan fungsi Fz itu memiliki pole berorde n nih, banyak ya. Maka untuk mencari residunya digunakan rumus ini dia. Nah, nih contohnya untuk residu pada poles berorde banyak. Jadi tentukan residu pada semua titik singular atau poles dari fungsi berikut ini. Fz sama dengan cos Z per Z pangkat 4. Ya, jadi cara penyelesaiannya, nih di soalnya kan ada fungsi ini. Nah, jadi poles itu berfungsi di atas adalah Z sama dengan 0. Nah, dan orde 4 dia. Nih, karena di sini ada nih pangkat 4 nih. N-nya nih, N-nya 4. Nah, maka residu residu fungsi tersebut maksud saya yaitu residu Z sama dengan Z0 Fz itu sama dengan 1 per N dikurang 1 faktorial dikali limit dari D pangkat N kurang 1 per dz pangkat N kurang 1 dikali Z dikurang Z0 pangkat N dikali Fz di mana Z mendekati Z0. Nah, ini kan rumus tadi nih kan. Nah, jadi kita mau substitusikan aja
fungsinya ini, fungsi di soal itu tadi, berarti cos Z per Z pangkat 4 itu sama dengan 1 per N-nya berapa? 4, kita masukkan dikurang 1 faktorial. Dengan limit D pangkat 3 per D Z pangkat 3. Kenapa 3? Ya karena N-nya kan 4. 4 dikurang 1, 3. Di sini juga 4 dikurang 1 jadinya 3. Dan dikali dengan Z pangkat 4 dikali cos Z per Z pangkat 4. Ya. Lalu jadi 1 per 4 dikurang 1 berarti 1 per 3 faktorial. Jadi limit dari D pangkat 3 per DZ pangkat 3 itu adalah cos Z. Nah, karena ini kita bagi ya. Jadi dia hasilnya itu 1. Jadi kita tulis cos Z. Nah, di sini 3 faktorial itu adalah 6 ya kan? 1 dikali 2 dikali 3 yaitu 6 ya kan? Jadi 1 per 6 limit D kuadrat per DZ kuadrat yang dikali minus sin Z. Kenapa jadi D kuadrat? Kita turunkan ya. 1 per 1 gitu. Nah, dengan Z itu mendekati 0. Nah, begitu juga di sini kita turunkan lagi. Ini tetap 1 per 6 limit dari D per DZ, yaitu kalau min sin Z diturunkan jadi min cos Z. Ya kan? Dengan Z mendekati 0. Nah, jadi sama dengan 1 per limit Z di mana Z mendekati 0, sin Z itu sama dengan 0. Nah, jadi residu Z sama dengan Z0 itu dikali cos Z per Z pangkat 4 itu sama dengan 0 ya hasilnya ini. Yang D itu ada penggunaan residu dalam integral kompleks. Nah, jadi apabila lintasan tertutup C di dalam daerah D itu memuat satu titik atau lebih singular atau pol, maka integral sepanjang lintasan tertutup C dapat ditentukan menggunakan teorema berikut, itu teorema 61. Itu residu Cauchy. Nah, jika F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup C yang berarah positif kecuali di titik singular terasing, Z1, Z2, Z3, dan seterusnya hingga Zn ya, maka integral tertutup Fz dz terhadap kontur C itu sama dengan 2pi dikali sigma J sama dengan 1 sampai dengan N residu sama dengan residu Z sama dengan ZJ dikali Fz. Nah, jadi kita tentukan pole yang berpengaruh terhadap integral tersebut. Itu adalah pole yang berada di dalam atau pada kurva C. Berarti yang ada di dalam atau di kurva C. Nah, jadi kurva C yang dibahas itu di sini nih adalah kurva tertutup dengan arah pergerakan berlawan arah nih. Berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi jika ternyata kurva yang diketahui searah dengan jarum jam, maka tinggal diberi tanda negatif saja pada ruas kanan dari rumus di atas ini. Berarti ruas kanan berarti di sini kita beri negatif, ya kan? Kalau misalnya dia searah dengan jarum jam. Nah, untuk contoh soalnya, di sini tentukan ekspansi Laurent dari deret berikut dengan daerah kekonvergenan dari Fz sama dengan 1 per Z tambah 5 pada mutlak Z lebih besar dari 5. Nah, jadi penyelesaiannya itu dengan kekonvergenan mutlak Z lebih besar dari 5. Nah, sukunya itu 1 per Z tambah 5 itu harus diekspansi dalam 1 per Z.
Nah, jadi SZ sama dengan 1 per Z tambah 5 sama dengan 1 per Z per 1 tambah 5 per Z. Itu sama dengan 1 per Z dikali dengan 1 per 1 ditambah 5 per Z. Nah, kita cek ini dengan mutlak minus 5 per Z itu kecil dari 1, maka mutlak Z lebih besar dari 5. Itu dengan sesuai dengan soal ini tadi. Jadi bentuk terakhir dapat diekspansi itu menjadi Fz sama dengan 1 per Z dikali 1 dikurang 5 per Z ditambah 5 per Z kuadrat dikurang 5 per Z pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, maka dapatlah deret Laurentnya itu Fz sama dengan 1 dikali 1 per Z dikali sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga minus 5 per Z pangkat N. Baiklah, terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.